perkembangan teori sel dan penemuan DNA. Apakah kamu pernah mendengarkan kata sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, serta merupakan tempat tersegalanya fungsi kehidupan. Nah, teman-teman, sel itu pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh ahli bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, ia itu merancang mikroskop majemuk yang memiliki sumber cahaya sendiri sehingga mudah dimudahkan. Nah, ia itu melakukan pengamatan pada sayatan gabus yang merupakan sel-sel mati pada pepangan, pohon, dan dengan mikroskop sederhana. Hasil pengamatan yang telah dilakukan yaitu ada teori sel. Yang pertama, setiap organisme terdiri satu sel. Sel merupakan kesatuan struktural fungsional sebagai organisme multisel. Dan terakhir, sel berasal dari perkembangbiakan melalui pembelahan sel. Kemudian beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel. Nah, salah satunya itu ada teori sel menurut Seiden dan sel Sahwan, yang dimana berpendapat bahwa setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel, sedangkan Sahwan berpendapat bahwa setiap tubuh hewan tersusun atas sel. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit struktural atau penyusun dari tubuh organisme. Sedangkan menurut Max mengatakan bahwa protoplasma merupakan bagian dasar terpenting dari sel. Pendapat ini didukung dari Felix Jourdain. Dapat disimpulkan bahwa teori ini mengemukakan tentang teori fungsional sel di mana protoplasma merupakan bagian terpenting yang berfungsi sebagai cairan hidup yang terdapat di dalam sel. Nah, teori selanjutnya itu ada menurut Rudolf Virchow yang dimana menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. Jadi, sel di dalam tubuh seseorang itu memiliki kemampuan untuk membelah dan tumbuh. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit pertumbuhan. Dalam penemuan DNA, ada beberapa hasil dari kontribusi banyak ilmuwan selama beberapa dekade. Namun, beberapa nama yang paling sering dikaitkan dengan penemuan struktur DNA diantaranya adalah Friedrich Mischke pada tahun 1869 yang berasal dari Swiss. Ialah orang pertama berhasil mengisolasi DNA dari sel-sel nanah pada perban bekas. Kemudian, Rosalind Franklin ini merupakan ilmuwan wanita yang berasal dari Inggris. Ia menghasilkan gambar difraksi sinar X DNA yang sangat berkualitas. Adapun ilmuwan yang terakhir pada tahun 1953 yang bernama James Watson dan Francis Crick. Mereka berdua merupakan ilmuwan yang membangun model struktur DNA yang terkenal sebagai double helix atau spiral ganda yang berdasarkan data eksperimen yang ada, termasuk data dari Rosalind Franklin. Tahukah teman-teman teori evolusi oleh Darwin? Teori evolusi Darwin yang sering disebut juga teori seleksi alam pada dasarnya menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dari waktu ke waktu melalui proses pewarisan sifat dan seleksi alam. Ada dua poin utama dalam teori evolusi oleh Darwin ini. Yang pertama, spesies berasal dari spesies terdahulu, yaitu bahwa spesies yang ada sekarang bukanlah bentuk yang tetap dan abadi, melainkan berasal dari spesies-spesies sebelumnya yang telah mengalami modifikasi, yang artinya ada garis keturunan yang menghubungkan semua makhluk hidup dari organisme paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang kedua, seleksi alam sebagai mekanisme utama. Seleksi alam bekerja berdasarkan prinsip bahwa individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan untuk lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sifat menguntungkan ini kemudian diwariskan kepada keturunannya. Seiring waktu, akumulasi perubahan kecil ini dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dan bahkan pembentukan spesies baru. Beberapa konsep penting yang mendukung teori evolusi Darwin antara lain: 1. Variasi. Dalam populasi makhluk hidup terdapat variasi sifat antar individu. Variasi ini muncul melalui mutasi genetik atau rekombinasi gen selama reproduksi seksual. 2. Hereditas. Sifat-sifat yang dimiliki oleh individu dapat diwariskan kepada keturunannya.
3. Perjuangan untuk bertahan hidup. Karena sumber daya yang terbatas, terjadi persaingan antar individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi. 4. Adaptasi. Sifat-sifat yang meningkatkan kemampuan individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungannya disebut adaptasi. Salah satu contoh untuk menjelaskan seleksi alam adalah evolusi leher jerapah. Menurut Darwin, jerapah dengan leher yang lebih panjang memiliki keuntungan dalam mencari makanan di pohon-pohon tinggi, terutama saat sumber makanan di bawah terbatas. Jerapah berleher panjang ini lebih mungkin bertahan hidup dan menghasilkan keturunan, hingga mewariskan sifat leher panjang kepada generasi berikutnya. Dampak teori evolusi modern. Yang pertama, paradigma baru dalam biologi. Teori Darwin mengubah cara kita memandang kehidupan. Sebelumnya, banyak yang percaya bahwa spesies diciptakan secara terpisah dan tidak berubah. Darwin menunjukkan bahwa spesies berevolusi dengan saling terkait. Yang kedua, seleksi alam sebagai mekanisme utama. Konsep seleksi alam menjadi kunci dalam menjelaskan bagaimana ciri-ciri tertentu muncul dan bertahan hidup dalam suatu populasi. Individu dengan sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Yang ketiga, pohon kehidupan. Teori evolusi memungkinkan para ilmuwan untuk membangun pohon kehidupan yang menggambarkan hubungan kekerabatan antara semua organisme hidup. Keempat, pendorong penelitian lanjut. Teori Darwin telah memicu ribuan penelitian di berbagai bidang biologi, seperti genetika, paleontologi, dan biologi evolusioner. Dan yang terakhir, penerapan dalam bidang lain. Konsep evolusi tidak hanya terbatas pada biologi, tetapi juga diterapkan dalam bidang lain seperti psikologi, sosiologi, dan bahkan ekonomi.